Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariana Pustian, NPM 2012 di sini saya akan menerangkan dari mata kuliah yaitu Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menerangkan yang pertama itu ada prinsip ekonomi syariah, sejarah LKS, regulasi LKS, akad LKS, dan operasi bank syariah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Eh, Baik, alhamdulillah sangat baik ya. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian bagaimana sih eh, bagaimana eh, mengapa lembaga keuangan syariah saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia? Ada yang tahu? Baik, benar sekali. Perkembangan lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, serta meningkatkannya kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang halal dan adil. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai prinsip syariah dan sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah atau LKS. Setelah mengikuti perkuliahan hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar ekonomi syariah, memahami larangan riba, goro, dan masyir, memahami sejarah perkembangan LKS di dunia dan di Indonesia, menjelaskan peran LKS dalam perekonomian masyarakat. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tercapainya kesejahteraan bersama atau falah. Karena itu, seluruh aktivitas ekonomi dilakukan secara halal, adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lainnya. Prinsip pertama dalam ekonomi syariah yaitu adalah tauhid. Tauhid berarti meyakini bahwa harta pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengolahnya. Oleh sebab itu, aktivitas bisnis tidak boleh mengandung unsur penipuan, kecurangan, maupun eksploitasi. Contohnya, pedagang yang jujur dalam menimbang barang telah menerapkan prinsip tauhid dalam aktivitas ekonominya. Lalu prinsip yang berikutnya adalah keadilan atau adal. Dalam ekonomi syariah, seluruh pihak harus memperoleh hak dan kewajiban secara proporsional. Contohnya, pada sistem bagi hasil, keuntungan, dan risiko dibagi sesuai kesepakatan antara pihak modal dan pengelola usaha. Lalu riba adalah tambahan yang ditetapkan dalam transaksi pinjaman secara adil dan memberatkan salah satu pihak. Islam melarang riba karena menimbulkan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi. Contohnya, jika seseorang pinjam 1 juta tetapi diwajibkan mengembalikan 2 juta tanpa dasar transaksi yang jelas. Alternatif dalam sistemnya yaitu ada murabahah, betul. Lalu ada musyarakah, betul. Lalu ada murabahah. Selain riba, Islam juga melarang goro dan masyir. Goro adalah ketidakjelasan dalam transaksi. Kalau contohnya itu menjual barang yang belum jelas kualitasnya, jumlah atau
keberadaannya. Sedangkan masyir adalah praktik perjudian atau spekulasi yang bersifat keuntung-untungan, contohnya perjudian online maupun taruhan. Lalu kita masuk ke materi sejarah perkembangan LKS. Sebelum memasuki materi, apakah ada yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada. Kita lanjutkan sejarah global secara historis praktik ekonomi syariah. Syariah sudah berkembang sejak masa Rasulullah SAW melalui pedagang yang jujur dan amanah. Dalam perkembangan modern, bank syariah pertama yang dikenal secara internasional adalah Midgharam Bank di Mesir pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1975 berdiri Islamic Development Bank yang berperan besar dalam perkembangan ekonomi secara global. Sejarah Indonesia. Di Indonesia, bank syariah pertama adalah Bank Muamalah di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Selanjutnya berkembang unit usaha syariah dan BPRS di berbagai daerah. Pada tahun 2021, pemerintah melakukan penggabungan beberapa bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Lalu selanjutnya adalah peran LKS. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkannya inklusi keuangan dan mendukung pengembangan UMKM. Selain itu, LKS juga berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih etis dan berbasis sektorial. Lalu untuk selanjutnya ada yang dipertanyakan sebelum memasuki materi selanjutnya? Tidak ada. Baik, selanjutnya itu materi tentang regulasi LKS dan akad dalam LKS. Sebelum memasuki ke materi, Bapak akan bertanya, siapa yang mendengarkan istilah OJK, DSN, MUI atau akad murabahah? Ada yang tahu? Baik, tidak yang tahu. Hari ini kita akan membahas regulasi lembaga keuangan syariah serta jenis-jenis akad yang digunakan dalam operasi LKS. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan untuk memahami regulasi dalam LKS, memahami peran OJK dan DSN MUI, memahami konsep akad syariah, lalu menjelaskan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah ijarah. Pengertian regulasi LKS. Regulasi LKS merupakan aturan yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah agar berjalan sesuai prinsip syariah dan melindungi konsumen. Landasan hukum LKS yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatma DSN MUI, Peraturan OJK, Standar Internasional Keuangan Syariah. Nah, peran OJK ini, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, bertugas mengawasi seluruh lembaga keuangan termasuk bank syariah. Ada yang tahu apa itu fungsi OJK? Nah, yang pertama ini mengawasi operasional bank syariah, memberikan izin usaha, melakukan edukasi keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan.
Nah, peran DSN MUI itu bertugas mengeluarkan fatwa terkait kesesuaian produk keuangan dalam prinsip syariah. Contohnya DSN MUI menentukan apakah suatu produk mendukung unsur riba atau tidak. Contohnya seperti itu ya. Lalu untuk memasuki eh, materi selanjutnya itu adalah akad dalam LKS. Nah, pengertian akad yaitu akad perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Uh, uh, Akad harus jelas, adil, dan disepakati bersama. Akad murabahah adalah akad yang menjual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Contohnya misalkan bank membeli kendaraan yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Akad mudorobah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kalau akad musyarakah merupakan kerjasama yang dimana seluruh pihak sama-sama menyertakan modal. Lalu yang terakhir itu ijaroh, akad pemindahan hak guna atau sewa atau suatu barang atau jasa perkembangan kepemilikan. Nah, lalu selanjutnya itu adalah materi operasional bank syariah. Siapa di antara kalian yang pernah menggunakan layanan bank syariah? Ada yang pernah? Uh, Baik, menurut kalian apa sih perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional? Uh, bank syariah Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad dan mekanismenya bagi hasil. Lalu prinsip operasional bank syariah itu sistem bagi hasil, transaksi halal, keadilan dan transparansi, lalu pengawasan syariah. Sumber dana bank syariah berasal dari yang pertama itu tabungan syariah, lalu deposito syariah, lalu investasi dari nasabah. Nah, penyaluran dana yang dihimpun kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan seperti murabahah, mudorobah, musyarakah, dan ijarah. Nah, jadi perbedaan antara bank syariah dan konvensional itu, kalau bank syariah itu menggunakan prinsip syariah, kalau konvensional itu menggunakan sistem bunga. Kalau bank syariah itu berbasis akad, kalau bank konvensional itu berbasis kredit. Lalu untuk bank syariah itu menghindari riba, sedangkan konvensional itu menggunakan bunga. Ada dewan pengawas syariah, tidak ada DPS-nya, seperti itu. Jadi mungkin kesimpulan perkuliahan hari ini adalah bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam dengan menggunakan akad dan sistem bagi hasil. Bank syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata dari
Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.